Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Kadek Sukra Suwantari, kelas 4C PGSD dari kelompok 6 Arjuna. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pramuka di dunia maupun di Indonesia. Nah, sebelum lanjut, apakah kalian sudah mengetahui mengenai sejarah kepramukaan di dunia maupun di Indonesia? Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai sejarah kepramukaan di dunia. Sejarah gerakan kepanduan atau pramuka pada awalnya muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang lebih dikenal dengan Sir Robert Baden-Powell yang merupakan bapak pramuka dunia. Pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli tahun 1907. Saat itu, Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris. Diketahui, sejak kecil, Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan suka menjelajahi hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Nah, ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer, ia ditugaskan ke berbagai peperangan dan memimpin kepanduan. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Aids to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsey. Pulau Bronsey merupakan pulau terbesar di pelabuhan Poole, Dorset, Inggris. Kemudian, 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang diberi judul dengan Scouting for Boys. Buku tersebut menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki. Buku panduan gerakan dasar kepanduan tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan untuk pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk pramuka. Selanjutnya, pada tahun 1912 bersama adiknya yang bernama Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut dengan Girl Scouts, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama Cook atau Anak Serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya dari Rudyard Kipling. Kemudian, karena kepanduan yang makin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Kemudian, pada tahun 1920 diadakan Jambore pertama di dunia yang dilaksanakan di Olympic Hall, London. Nah, beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu pula lah Robert Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau yang disebut dengan Sage Scout of the World. Nah, tidak lama setelah dilaksanakannya Jambore, dibentuklah WOSM atau World Organization of the Scout Movements atau yang disebut juga dengan Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia. Pada tahun 1968, kantor sekretarisnya pindah ke Geneva, Swiss, yang sebelumnya terletak di kota London, Inggris. Dan pada tahun 1958, pindah kembali ke Ottawa, Kanada. Biro Kepramukaan Sedunia mempunyai 6 kantor kawasan, yakni kawasan Afrika yang kantornya terletak di Nairobi, Kenya, kemudian kawasan Arab yang kantornya berada di Kairo, Mesir, kawasan Asia Pasifik yang kantornya terletak di Manila, Filipina, kawasan Eurasia yang kantornya berada di Kiev, Ukraina, kemudian kawasan Eropa yang kantornya berada di Geneva, Swiss,
kantor kawasan Interamerika yang kantornya berada di Panama. Baik, sekian penjelasan mengenai sejarah kepramukaan di dunia. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Nah, pramuka di Indonesia diawali dengan munculnya kepaduan milik Belanda yang bernama NPO atau Nederlandse Padvinderorganisatie pada tahun 1912. Pada tahun 1916, NPO ini berubah namanya menjadi NIV atau Nederland Indische Padvindersvereniging yang disebut dengan Persatuan Pandu Hindia Belanda. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama JPO atau Javanese Padvinder Organisatie. Dengan lahirnya JPO ini memicu pergerakan nasional untuk membuat organisasi kepanduan lainnya hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Meski begitu, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih ada jalan dan membuat kepanduan makin berkembang. Nah, pada tahun 1938 dibentuklah sebuah forum untuk semua kepanduan yang disebut dengan BPPKI atau Badan Pusat Persandaran Kepanduan Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itulah, pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan cikal atau simbol persatuan kepanduan di Indonesia. Baik, sekian pembahasan saya mengenai sejarah kepramukaan di dunia maupun sejarah kepramukaan di Indonesia. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dengan menghaturkan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.